atau calculating. Nah, di sini melakukan berbagai macam operasi matematiknya untuk pengolahan data. Lalu pembandingan atau comparing, jadi membandingkan dua atau lebih elemen, peringkasan atau summarizing, kemudian pemilahan, ya, lalu pemanggilan atau retrieval. Jadi nanti kalau dalam pengolahan data itu bisa dengan cara perhitungan atau comparing data atau data itu diresum, ya, atau disummarize, kemudian dipilah yang kita perlu apa aja kita filter, kemudian kita bisa juga dipanggil apa saja yang diperlukan. Jadi mengambil data yang ada di tempat penyimpanan. Nah, kalau saudara lihat di dalam tabel di sini, ya, untuk proses data file, update data file, ya, update data file di sini, yang pertama nanti kita akan melakukan, di sini ada data transaksi, data catatan piutang, kemudian data catatan piutang yang baru atau update. Nah, dalam proses update data, ya, yang pertama dilakukan itu adalah memverifikasi akurasi data. Nah, di sini dalam memverifikasi akurasi data itu bisa dilihat kalau ini nilai transaksi penuh, ya. Misalnya saudara cek kembali item detailnya. Item detail itu misalnya barang yang dijual itu apa, berapa unit, harganya berapa, itu dikalkulating. Jadi dikalkulasi lagi. Nah, kalau sudah dikalkulasi, hasilnya ternyata benar 360, berarti ini sudah kita verifikasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita cocokkan dengan nomor rekening atau primary key. Nah, biasanya setiap setiap karena ini terkait dengan piutang, ya, setiap pelanggan itu pasti akan punya yang namanya kode khusus, kode ID pelanggan gitu, ya. Nah, satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Nah, maka karena itu disebut berbeda, maka supaya membedakan satu dengan yang lainnya, maka dibuatlah yaitu tadi identitas dalam bentuk nomor yang disebut primary key. Nah, biasanya primary key ini nanti itu akan digunakan saat kita ingin mengakses data tersebut. Ya, misalnya saya pengen mengakses mahasiswa namanya Ani, saya harus tahu dulu nomor mahasiswanya berapa, gitu ya. Karena itu adalah salah satu bentuk primary key. Syaratnya primary key itu harus unik, tidak boleh sama. Ya, maka mahasiswa satu dengan yang lainnya nomornya pasti berbeda. Ya, nggak ada yang sama. Kemudian setelah kita cocokkan nah kalau dari transaksi ini primary key-nya yang mana? Yaitu adalah nomor rekening. Ini kita masukkan sesuaikan dengan nomor rekeningnya. Ya. Lalu tambahkan tambahkan transaksi ke saldo. Maka nilai transaksi ini ya kita masukkan ke saldo. Ya. Lalu kita bandingkan, ya, saldo baru dengan batas kredit. Saldo barunya itu adalah 1860, ya. Batas kreditnya sekian. Oke, masih memenuhi. Kalau misalnya batas kreditnya nilainya sudah di atas batas kredit, ya biasanya akan ada sinyal dari aplikasi. Oh, ini sudah terlalu tinggi transaksinya di luar batas kredit. Ya, maka biasanya ada sinyalnya. Kemudian tinggal nanti diulang untuk seluruh transaksi, lalu baru dicetakkan laporan. Nah, itu siklusnya untuk proses updating. Ya, kita bandingkan antara saldo dan juga batas kredit. Gitu ya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, isian-isian ininya itu nanti yang mikir programmer. Saudara misalnya sebagai akuntan diminta untuk membuat database gitu ya. Itu saudara hanya mikir, oh, report untuk piutang itu isinya harus nomor ini, nomor batas kredit, saldo, punya saldo sekarang atau apa. Ya, itu adalah logikanya dari si business. Kemudian tadi saya sampaikan ada yang namanya primary key. Ya, primary key itu adalah salah satu ya namanya primary key berarti kunci utama ya. Jadi yang kita gunakan untuk mengakses data. Nah, primary key itu biasanya memang sifatnya unik, tidak akan sama. Lalu ada yang namanya secondary key. Nah, secondary key ini ya biasanya dia nanti
sebagai bentuk untuk membantu ya, membantu saudara, oh primary key-nya ini, jangan-jangan ada yang keliru, kita lihat secondary key-nya. Nah, sebagai contoh misalnya data record gaji. Data record gaji itu misalnya primary key-nya adalah nomor karyawan. Secondary-nya apa? Adalah misalnya tanggal gaji, nama pegawainya, ya. Ini kok nomor pegawai sama nomor karyawan ada bedanya? Ini nama pegawai, ya. Kemudian tanggal gajinya, departemennya apa. Karena mungkin ya namanya sama-sama Ani. Oh Ani nih. Atau misalnya Intan gitu ya, namanya Intan. Tapi yang satu departemen keuangan, yang satu departemen produksi ya. Kalau dari nomor primary key-nya saja sudah cukup, sebenarnya nggak masalah. Ya, tapi untuk memastikan biasanya secondary ini yang kita lihat, yaitu misalnya dari departemen. Nah, itu kita lihat, oh Ani, yang namanya Ani karyawan bagian keuangan, atau Intan namanya bagian keuangan, yang satu bagian produksi, gitu ya. Pelanggan itu nomor akun, dan lainnya. Ya. Biasanya nomor lebih mudah. Sama seperti saudara, NIM itu kan, NIM-nya itu kan adalah nomor gitu. Nah, biasanya kampus lain pun juga akan punya primary key sendiri untuk NIM. Ya. Oke, kemudian pengorganisasian file. Nah, pengorganisasian file ini ada 2 metode. Ya. Yaitu adalah, jadi pengorganisasian file itu adalah bagaimana nanti caranya saudara untuk menyimpan, ya, atau mengakses data, ya. Bisa dengan cara sekuensial, urut, atau saudara bisa dalam bentuk acak, ya. Nah, di sini itu kaitannya dengan media simpannya. Kalau misalnya yang disebut dengan metode akses secara sekuensial, itu adalah yang sifatnya urut, ya urut gitu. Contohnya seperti apa namanya? Kalau saudara masih mungkin ada yang masih tahu kaset lagu yang dalam bentuk pita, ya dalam bentuk pita, itu saudara kan nggak mungkin ya bisa lompat satu ke yang lainnya, yang dalam bentuk pita ya. Yang mungkin bisa saudara lakukan adalah yang di fast forward aja, dicepetin gitu. Tapi tidak bisa lompat nih, misalnya saudara pengen dengerin lagu yang di playlist nomor 5. Ya saudara harus melewati 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Baru bisa yang kelima. Nah itu adalah metode yang sekuensial. Jadi medianya menggunakan pita bermagnet. Ya, salah satu contohnya pita bermagnet ya kaset dalam bentuk pita itu tadi. Kemudian yang kedua adalah metode secara acak atau direct access method. Nah di sini biasanya menggunakan disk, ya disket, kemudian flash disk, hard disk gitu ya. Kalau dulu disket ya zaman. Jadi ada yang pernah pakai disket nggak ya? Masih ada yang mengenal disket kah? Masih ada yang mengenal disket? Tidak, Bu. Ada yang, waduh, tidak ya. Berarti saya yang mungkin saudara saudara baru umur berapa tahun, saya pegang disket itu SMP ya SMP. SMP saya megang disket, megang disket ya sekarang udah nggak zaman ya disket. Disket itu karena kecil saudara, fisiknya besar, hanya dia itu cuma bisa menampung berapa MB gitu ya nggak salah. MB ya saudara, MB bukan GB, MB. Dan itu sangat-sangat terbatas, hanya bisa waktu itu saya pakai karena ini tugas sekolah SMP. Jadi sekolah saya tuh dulu ada salah satu mata pelajaran yaitu adalah pelajaran komputer. Isinya cuma ngetik Word, saudara. Ngetik Word aja itu. Pokoknya cuma itu sama Excel. Nah, kalau misalnya mau nyimpen data, itu